warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, saudara Ayu perempuan sendiri, nanti sendiri di sini, semua cowok. Oh, ada lagi Rizky ya. Jadi melanjutkan apa yang kita bicarakan minggu yang lalu, bahwa secara lokal itu merupakan atau ya tergolong apa yang kita sebut sebagai the new history atau sejarah baru. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan sejarah baru, ya saya kira saya perlu menghadirkan tulisan saya di sini, kunci memahami sejarah baru. Saya sekolah di École Annales ya, di kota Paris. Di situ kami diperkenalkan dengan dua istilah yang sangat penting ya. Yang pertama, istilah sejarah tradisional. Kalau menurut catatan dari Universitas Sorbonne, para tokohnya itu Lavis dan Said Nobu ya, yang juga dikenal sebagai sejarah positivistik. Ya, sejarah positivistik itu satu sejarah yang menekankan pada sejarah peristiwa-peristiwa besar, ya, seperti peristiwa diplomatik, peristiwa militer, kemudian juga di seputar kekuasaan kerajaan dan kebesaran-kebesaran lain yang mengikutinya. Sejarah ini sangat mendominasi ya, sejak abad pertengahan. Karena apa? Karena memang yang namanya histori itu adalah mereka yang menjalankan peristiwa-peristiwa politik. Dan karena bertumpu atau didominasi oleh suatu peristiwa politis, ya, diplomatik, ya, kemudian muncul pemikiran para pemikir sejarah baru tahun 60-an, 70-an itu menganggap bahwa sejarah itu ya tidak hanya seputar kerajaan, militer, hubungan diplomatik, ya, yang dianggap itu merupakan sesuatu yang nampak di permukaan saja. Yang dianggap juga mengingkari bahwa sesungguhnya sejarah itu melekat pada masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah sejarah yang ditulis oleh media massa atau dokumen jurnalistik. Dan kita sendiri memang ya tidak mempunyai sejarah yang bersifat novel histoire atau the new history ini, karena memang sejarah itu sendiri ya dilakukan oleh para pahlawan, dilakukan oleh mereka yang mempunyai perjuangan di dalam politik, sehingga kalau Anda belajar sejarah Indonesia itu pewarisan nilai-nilainya ya nilai-nilai 45, nilai-nilai perjuangan, ya itu sejarah tradisional maksudnya. Nah, di dalam konteks sejarah lokal ini itu sudah sejarah baru yang diisi tidak hanya peristiwa-peristiwa besar di dalam kehidupan nasional, tetapi juga peristiwa yang sangat kecil ya, yang komunitas saja. Oleh karena itu kita perlu mendefinisikan dahulu apa itu yang dimaksud dengan sejarah lokal. Jadi sejarah lokal itu tidak menunjuk pada suatu
wilayah yang tertentu, tetapi itu merupakan cultural space ya, atau espace kultural. Espace kultural itu suatu wilayah yang didominasi oleh satu budaya tertentu, misalnya budaya Jawa itu ya Solo dan Jogja. Ya. Kalau ke barat sedikit sudah Banyumasan, ya. Ke selatan ya masih Jawa, ya. Tapi ke utara sudah Pantura. Jadi lokal yang dimaksud itu ya satu entitas kebudayaan yang homogen, yang paling dominan. Misalnya ya budayaan Kedu, Banyumasan itu ya khusus berlainan dengan budaya Jawa yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian ada budaya Timuran ya, Banyuwangen, kemudian Malangan, ada yang Ponorogan, ada yang itu yang dimaksud dengan lokalitas ya. Nah dari situ berarti sejarah lokal itu ya memuat tentang mereka yang berada di lokalitas itu, yang kemudian mereka mempunyai satu jasa atau dharma bakti kepada masyarakat yang kita ambil, menurut Bung Karno kita ambil apinya. Artinya bahwa itu ada pewarisan nilai-nilai yang dapat menginspirasi bagi generasi sekarang. Kembali pada sejarah baru yang saya maksud, menurut catatan yang kami baca bahwa sejarah modern itu atau the new history itu didirikan oleh Lucien Freud dan Max Bloch ya. Itu yang mendirikan kemudian École Annales di École des études en fonction sociale. Nah, kalau kita melansir satu jurnal di Strasbourg tahun 2029 yang bernama Annales d'Histoire Économique et Sociale. Dan itu kemudian ya, masih terus dikembangkan di L'Histoire et Civilisation, ya, sejarah dan peradaban, di mana saya sekolah di situ, di mana sejarah baru tersebut ditandai dengan lahirnya jurnal Annales, yang kemudian dikenal dengan mazhab baru dalam bidang sejarah yang didukung oleh satu LSM di Amerika yang mendirikan École des études en sciences sociales. Dan teksnya sampai sekarang di jurusan Histoire et Civilisation. Jadi kalau kita melihat perkembangan sejarah ini, maka sejarah baru itu ya satu antitesa, satu counter dari kekurangan apa yang terjadi pada sejarah tradisional. Nah, karena anggapan bahwa sejarah lokal itu dangkal sifatnya, maka sejarah baru ini lebih pada satu wilayah yang luas yang bersifat global dan total. Maka kita harus mengingat seorang bapak sejarah baru, yakni Fernand Braudel, ya, the father of the modern history, yang menurunkan konsep la longue durée. Long itu panjang, durée itu masa. Jadi sejarah itu tidak hanya merupakan satu cuplian atau bagian kecil dari peristiwa. Sejarah itu merupakan la longue durée, satu wilayah yang secara time and space, ya, ruang dan waktu itu dari dahulu sampai sekarang, yang tidak meliputi saja hanya diplomatik, militer, politik ya, tetapi juga sistem ekonomi, sosial budaya, termasuk juga iklim atau geografi, antropologi. Dalam
Nah, sejarah Lawang Dure itu merupakan bagian yang penting yang mengisi sejarah. Jadi nggak hanya perang toh, hanya diplomatik, pertemuan para pemimpin, lalu pada peperangan, menang perang, kalah perang, dan saya nggak ada itu, enggak. Hanya sekedar. Nah, di situ kita kemudian menyadari bahwa Lawang Dure yang menginspirasi secara bersifat global dan total ini, salah satu buku yang ditulis paling populer adalah bukunya Profesor Denis Lombard, Nusa Jawa, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, merupakan satu disertasi untuk doktor negara. Nah, di Perancis itu ada dua, doktor universitas dan doktor negara. Buku Nusa Jawa ini ditulis oleh Profesor Lombard, ya, promotor saya kebetulan, itu selama 16 tahun. Jadi dokter di Perancis itu ada dua dokter, ya, satu dokter dari universitas dan kedua untuk mencapai satu keilmuan yang tertinggi, ya, mengambil dokter Deta namanya. Dokter Deta itu dokter negara, dokter yang diberikan oleh negara secara langsung, bukan oleh universitas. Nah, saudara sekalian, bahwa dalam waktu yang simultan, ya, bahwa telah lahir juga buku yang disebut dengan sejarah ekonomi karya Karl Marx, ya, Das Kapital. Das Kapital itu kemudian mewarnai model hubungan interaksi antara masyarakat berkelas, ya, masyarakat proletariat dan masyarakat berjuasi, yang merupakan bibit sekawitnya lahirnya kapitalisme, yang dari bagian itu Karl Marx melihat adanya eksploitasi oleh kaum berjuasi terhadap kaum proletar. Di situ kemudian melahirkan apa yang disebut perbudayaan, dan kemudian feudalisme, kapitalisme, yang dibangun tidak hanya di dalam waktu yang singkat. Itu merupakan suatu proses lalong dure, ya. Long, panjang, dure, durasi yang panjang. Maka dari itu, pada waktu saya menulis disertasi itu dengan menggunakan pemikiran lalong dure itu, meskipun kita membatasi pada satu skop tertentu, saya tahun 20 sampai 65, tetapi cara melihat kita peristiwa di tahun 20 sampai 65 itu, kita dapat melihat ke belakang sangat jauh pada zaman klasik Nusantara Jawa yang kuno, ya, sampai kepada periode masa sekarang. Nah, di situ ada proses sintesa dan tesa yang kemudian menimbulkan sintesa baru atau apa yang disebut pemikiran Karl Marx dengan dialektika. Nah, dari situ kita melihat bahwa apa yang dimaksud baru di dalam pengertian history atau new history itu, ya, bahwa di situ definisi sejarah adalah no l'histoire, no document, ya, bahwa kemudian muncul satu pemikiran bahwa sejarah itu ya bukan hanya peristiwa yang ditulis di dalam dokumen atau data itu merupakan definisi tradisional, ya, bahwa no document, no history, itu apa yang dikatakan oleh Michel Foucault, ya, dan kemudian para ahli sejarawan lainnya. Nah, pemahaman kita terhadap sejarah
tradisional itu karena membicarakan masalah raja-raja dan sekitarnya, kemudian militer dan diplomatik, ya disebut dengan pendekatan yang bersifat elitis. Sedangkan dalam bidang sejarah baru kita melihat bahwa sejarah itu bersifat sosial. Karena apa? Karena dalam sejarah itu muncul persoalan-persoalan ilmu lain yang dapat di endorse, ya, yang dapat diambil misalnya dari antropologi, sosiologi, psikologi, etnologi, geografi, ya, seperti karya Fernando Della Mediterranee itu adalah hubungan antara musim, ya, geografi dengan perkembangan sejarah ekonomi dan sejarah sosial. Nah, itu merupakan satu peristiwa yang sangat peristiwa bahwa sejarah baru, ya, atau yang kita kenal nantinya sebagai sejarah lokal itu antara lain, ya, di dalamnya itu merupakan satu sejarah yang multidisiplin, yang tidak lagi hanya bersifat no document, no history, tetapi kita mengendorse, ya, ilmu-ilmu lain yang dapat membantu menjelaskan mengenai kesejarahan itu. Maka nanti kalau Anda membuat satu materi berbasis sejarah lokal, itu artinya Anda tidak hanya belajar monografi di kecamatan atau di kabupaten, ya, tetapi juga Anda membuka antropologi, sosiologi, psikologi, etnografi, geografi, begitu. Ya, itu basisnya Anda nanti kalau mau mengajarkan sejarah lokal kepada peserta didik. Karena apa? Karena sejarah lokal ini merupakan interdisiplin, merupakan satu sejarah yang dibangun dari berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat, tidak lagi itu terpisah dari militer, dari raja-raja, terpisah dengan apa yang kita kenal dengan sejarah politik. Ya, meskipun di situ nanti Anda menemukan hal seperti itu tidak menjadi masalah, tetapi cara berpikir kita bahwa sejarah lokal ini no dokumen, no history, ya, tetapi dokumen yang dimaksud tidak hanya dokumen di dalam pengertian monografi, ya, sejarah yang peristiwa yang ditulis oleh para penulis, ya, tetapi juga yang bersifat kontemporer seperti media massa misalnya. Nah, sumbernya kalau begitu nanti bagaimana untuk engineering sejarah lokal ini ke dalam satu materi yang dapat diajarkan pada peserta didik, ya, kuncinya adalah yang bersifat multidisiplin dan kemudian kontemporer. Datanya tidak hanya mengandalkan pada data sejarah, tetapi juga bisa juga karena itu bersifat etnologi dan etnografi, dokumennya bisa merupakan hasil wawancara. Ya, sudah barang tentu karena sejarah itu sangat rigid, perlu adanya ujian validitas data yang diucapkan. Itu Anda perlu mengingat juga, ya, bahwa dalam sejarah itu ada dua data penting, satu the hard document dan the soft document. Yang bersifat the hard document itu, ya, saya kira tidak terlalu sulit karena ruang dan waktunya sudah sangat jelas kapan kejadiannya, di mana, dan bagaimana kejadiannya, itu bersifat soft document. Kemudian yang lain, ya, bahwa sejarah baru ini merupakan satu, karena lalong dure, ya, karena
durasi yang panjang itu, maka di situ ada ya, semacam suatu serial. Artinya bahwa suatu kejadian di satu tempat mungkin juga terjadi di tempat lain. Dan hubungan atau relasi dari satu peristiwa dengan peristiwa lain itu mempunyai satu keterkaitan historis. Termasuk juga ya histoire kuantitatif ya, atau the quantitative history, di mana metodenya itu menggunakan narasi angka-angka. Saya kira itu pengantar saya untuk mengisi atau memulai bagaimana caranya mengemas sejarah lokal ya, dari sudut pandang pendekatan the new history itu, agar supaya kita dapat mengetahui lebih baik tentang materi apa yang sebaiknya kita mau wariskan kepada peserta itu. Saya kira begitu. Siapa yang akan memimpin diskusi? Ketua koordinator, silakan. Oke, ya. Baik, terima kasih pemaparan yang menarik untuk memantik nalar kritis kita dari Prof. Hendrik. Selanjutnya saya serahkan pada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan argumentatif bersifat tentang materi sejarah lokal. Waktu dan tempat saya persilakan teman-teman semua. Terima kasih Mas. Saya ingin bertanya Mas. Oh ya, baik.